Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nabila Ulmi, SPD, CGP Angkatan 9 dari SLB Negeri 2 Sawah Lunto. Di video kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata 1.4 tentang praktek langsung saya diseminasi budaya positif di SLB Negeri 2 Sawah Lunto di tempat saya mengajar. Pelaksanaan 1. Diseminasi budaya positif. Penyebaran budaya positif ini dilakukan di tempat di mana saya mengajar, yaitu SLB Negeri 2 Sawah Lunto, secara tatap muka serta dihadiri oleh kepala sekolah serta lebih dari 10 orang guru dan tendik SLB Negeri 2 Sawah Lunto. Berikut adalah videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Saya adalah Nabila Ulmi, SPD, CGP Angkatan 9. Berikutnya, saya di sini akan menjelaskan bagaimana itu budaya positif sehingga warga sekolah kita nanti bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat SLB Negeri 2 Sawah Lunto. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SLB Negeri 2 Sawah Lunto yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu semua, apakah itu budaya positif? Budaya, kita mendengar kata budaya itu bisa kita artikan menjadi suatu kebiasaan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan dan nantinya kegiatan kita ini bertujuan untuk mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah kita agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik nantinya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pertama, perubahan paradigma, konsep disiplin positif, dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, baik, selanjutnya setelah kita dengar tadi apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi, sekarang saya ingin menjelaskan apa saja itu 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap kita ini memiliki kebutuhan dasar. Yang pertamanya itu kebutuhan bertahan hidup. Lalu rasa kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Jadi Bapak Ibu, anak kita ini perlu sekali kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan makanan. Kalau di rumahnya sudah sudah makan dulu pagi, jadi anak bersemangat datang ke sekolah kan. Jadi tidak lesu, tidak mengantuk ketika belajar. Jadi ini kebutuhan bertahan hidup ini sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembelajaran nantinya. Lalu kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kebutuhan kedua yaitu kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi ini sama dengan kebutuhan akan aktualisasi seperti itu. Selanjutnya. Yang ketiga, yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, mereka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Lalu Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Jadi dalam pembelajaran, jika pembelajaran kita ingin berhasil, jadi kita perlu untuk melihat 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Apakah anak itu sudah terpenuhi apa belum kebutuhannya? Apakah anak itu sudah merasa senang ketika belajar? Apakah anak itu sudah bisa mengaktualisasikan dirinya? Apakah mereka sudah makan? Apakah di rumahnya tidak ada konflik? Apakah mereka sudah mendapatkan kasih sayang di rumah maupun di sekolah? Kalau tidak terpenuhi di antara kelima kebutuhan tersebut, maka akan terjadilah perilaku-perilaku negatif yang akan ditampakkan pada anak tersebut. Jadi sebelum kita menjudge anak ini nakal atau sebagaimana seperti itu, kita harus melihat dulu ke belakangnya, apakah kebutuhan anak tersebut sudah terpenuhi atau belum. Berikutnya, tentang segitiga restitusi. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan anak. Jika ada suatu anak yang bermasalah, bagaimanakah proses atau langkah untuk penyelesaiannya? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi.
Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang tujuan dari menstabilkan identitas ini adalah untuk mengembalikan keadaan dari anak ini yang berbuat salah menjadi orang yang sukses nantinya. Jadi kalimatnya seperti ini. Ketika kita menasehati anak, kita berbicara seperti ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, seperti itu contohnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu merasa, oh saya berarti wajar melakukan kesalahan ini, seperti itu ya. Lanjut, yang kedua langkahnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kalimatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi sesudah kita menstabilkan identitas anak, kita langsung memvalidasi tindakannya. Mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kalimatnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita bertanya lagi kepada anak apa nilai-nilai yang ada pada dirinya sebelumnya. Itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi seperti itulah kalimat menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas seperti ini. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Misalnya anak terlambat nih di kelas Bu Ar gitu. Alifa terlambat. Nah, terus kan Bu Ar bertanya nih, Alifa terlambat ya? Iya Bu. Kenapa Alifa terlambat? Karena ini Bu. Terus Bu Ar bilang, iya tidak apa-apa Alifa. Semua orang pernah berbuat salah seperti itu kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi disinilah letak menstabilkan identitasnya. Lanjut. Lalu yang kedua, langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah si Alifa tadi dibilang tidak apa-apa Alifa, semua orang pernah berbuat salah, lalu kita stabilkan lagi validasi tindakannya. Kenapa Alifa seperti itu? Boleh diceritakan lagi? Mungkin dia tidurnya malam, atau tidak ada yang mengantar ke sekolah, jadi dia terlambat, atau bagaimana seperti itu. Contoh kalimatnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Juga apa yang penting bagi kamu? Apakah belajar ini penting? Apakah datang tepat waktu itu penting Alifa? Seperti itu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya terjadi pertengkaran seperti itu. Selanjutnya. Iya. Jangan langsung dihukum, anak terlambat langsung dihukum. Tadi kan ada tuh hukuman, ada konsekuensi. Misalnya anak terlambat langsung suruh lari berapa keliling lapangan, nah itu tidak boleh. Jadi kita adakan dulu segitiga, langkah-langkah segitiga restitusi. Iya. Iya. Seperti itu kira-kira. Nah, terus yang terakhir, langkah yang terakhir ini yaitu menanyakan keyakinan. Jadi guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus di sekolah kita tuh percaya tentang nilai disiplin, seperti itu kan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, seperti itu bahasanya. Jadi nanti anak tuh menjawab, disiplin Bu, iya, bagus. Apakah Alifa mau menjadi anak yang disiplin, seperti itu. Kedepannya Alifa maukah menjadi anak yang disiplin, datang tepat waktu? Bisa Bu, bagaimana caranya gitu kan. Nanti Alifa bilang, ya Bu, saya tidak akan nonton HP terus sampai malam gitu kan. Saya akan tidur lebih cepat. Ya, jadi
Jadi tahu sadar aja langsung dia kan. Ah iya benar sekali Bu Ar. Jadi menanyakan keyakinan ini tujuannya untuk anak-anaklah yang merefleksi dirinya nantinya gitu kan. Anaklah yang sadar di mana kesalahannya dan apa solusinya nanti untuk anak itu sendiri. Jadi datang dari anak bukan dari guru gitu kan. Jadi kita tidak memaksa apa yang akan dilakukan anak. Buku kan jadi kan kalau dari dulu kan, tapi maunya kan datang dari anak itu sendiri. Ah iya benar sekali Bu. Jadi semuanya ini budaya positif itu kalau bisa tuh dimulai dari anak dulu, kesadaran dari diri anak tadi. Tadi kan ada apa namanya itu praktek mempertahankan apa yang berharga di tangan kita. Itu tujuannya adalah semua orang tuh tidak bisa dikontrol. Hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol apa yang kita inginkan. Kalau kita lepaskan, kalau kita ingin melepaskan yang berharga itu sudah gitu kan. Kalau kita ingin mempertahankannya itu datang dari diri kita sendiri. Nah, seperti inilah contoh tindakan kegiatan restitusi. Silakan kita melihat videonya untuk sebentar ya. Nah Pak, ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, itu kata-kata dari menstabilkan Kemudian identitas. pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Ini contoh Oh, validasi begitu. tindakan yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Di Saya sini bisa menanyakan menjadi sabar, keyakinan. mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita
Nah, itulah tadi contoh bagaimana kita seorang guru menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melanggar budaya positif kita atau berperilaku negatif seperti itu, pertama kita lihat dulu apakah kebutuhan dasar anak sudah terpenuhi. Yang kedua, barulah kita melakukan langkah segitiga restitusi. Jadi di sini kita menjadikan siswa tersebutlah yang berefleksi terhadap dirinya. Berikut ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah kita menjelaskan bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi seperti ini perbedaannya. Kalau hukuman itu misalnya tadi anak terlambat, kita suruh untuk berkeliling lapangan tanpa alas sepatu misalnya seperti itu. Itu kan akan membuat anak capek, terus kaki anak juga sakit. Jadi kalau misalnya konsekuensi, anak itu misalnya terlambat, nanti kita suruh anak itu keluar mainnya, jam keluar mainnya dipotong. Jadi seperti anak terlambat 15 menit, jadi dia keluar mainnya nanti terlambat di 15 menit, seperti itu. Jadi anak akan menyadari kalau saya terlambat terus, nanti keluar main saya akan terpotong, seperti itu. Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak. Kalau restitusi, perbedaannya nanti anaklah yang mencarikan solusi. Nanti dia bagaimana, apakah dia mau berubah, seperti itu. Semuanya datang dari anak. Dan yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Terus kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau kita menghukum, anak ini akan lama terasanya di diri anak. Seperti itu ya, bisa juga menyebabkan trauma. Kalau konsekuensi itu cuma sebentar, sakit hati anak itu cuma sebentar. Oh iya, nanti ujung-ujungnya mungkin anak itu akan merefleksi juga dirinya, besok saya tidak terlambat lagi. Kalau restitusi, korbannya akan mendapatkan ganti, ya seperti tadi ya. Misalnya karena anak ini terlambat, makanya pembelajaran jadi terganggu. Jadi anak itu harus apa, seperti itu. Jadi yang menjadi korban tadi itu akan mendapat gantinya. Terus yang ketiga, korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Jadi kalau konsekuensi ini tidak ada begitu banyak korban, tidak ada terlalu akan menyakitkan bagi korban. Korban mendapatkan gantinya. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Terus kalau hukuman perilaku pasif agresif, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Berikutnya. Nah, berikutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Maksud 5 posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru. Bagaimana kita nanti bertindak. Apakah kita nanti menjadi penghukum, apakah kita nanti jadi pembuat merasa bersalah, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja itu 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrolnya itu penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Posisi penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah.
Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Seperti itu. Jadi kalimatnya untuk membuat anak ini merasa bersalah akan dirinya. Ketiga, posisi teman. Posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi gurunya kayak sok akrab gitu. Merasa anak ini sama dengan dia, derajat teman gitu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Seperti itulah kalimat-kalimat guru pada posisi teman. Berikutnya, guru sebagai posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi pada posisi pemantau ini mereka bukan memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau seperti ini. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa atas perlakuan kamu ini? Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Jadi manajer ini menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari penerapan 5 posisi kontrol tersebut agar Bapak Ibu lebih mengerti perbedaan dari kelima posisi kontrol tadi. Pertama itu posisi penghukum. Naren, sini kamu. Dapat kita lihat ya. Selamat pagi, Bu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal.
maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan. Nah, begitulah Bapak Ibu, kita sudah melihat 5 posisi kontrol tadi. Di sini kita dapat melihat perbedaannya ya, dari posisi kontrol penghukum, merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Jadi menurut Bapak Ibu di sini manakah posisi yang terbaik menurut kita untuk yang akan kita terapkan nantinya di kemudian hari? Siapa yang mau memberikan pendapat? Baiklah, terima kasih Bu Nabila atas kesempatannya.
Menurut saya, 5 posisi tersebut yang paling tinggi dan yang paling baik kita terapkan yaitu adalah posisi manajer. Karena dengan posisi manajer, anak bisa tahu apa kesalahannya dan dia juga sendiri yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan bantuan guru. Demikian menurut pendapat saya, Bu Nabila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yosi. Ya, benar sekali ya. Posisi yang terbaik yang bisa kita lakukan yaitu posisi manajer. Dan mungkin kita sudah merefleksi dari 5 posisi kontrol itu berada di posisi mana kita selama ini. Apakah selama ini kita sudah menjadi posisi penghukum atau membuat merasa bersalah ataupun juga sebagai teman. Jadi sesudah mendapatkan diseminasi budaya positif ini, saya harap nantinya ibu-ibu dan bapak-bapak akan menerapkan, mencoba untuk berubah, bukan lagi sebagai posisi penghukum, bukan lagi pembuat merasa bersalah, tapi setidaknya minimal jadilah posisi pemantau. Di situ kita memang memberikan konsekuensi, tapi konsekuensinya itu yang mendidik, seperti itu. Apakah anak ini kalau terlambat disuruh membaca ayat, berapa ayat, seperti itu. Bukan lagi sebagai posisi penghukum yang menyuruh anak keliling lapangan atau bertelanjang kaki, seperti itu. Iya. Dan lebih baik lagi kalau kita ke depannya sudah bisa mempraktekkan posisi manajer dan dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Demikian, terima kasih. Begitulah, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikianlah penyampaian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan kedua yaitu membuat keyakinan kelas. Berikut ini adalah video proses dalam membuat keyakinan kelas bersama peserta didik saya. Dan ini adalah hasilnya. Keyakinan kelas 9B, yaitu berakhlak mulia, sopan santun, kebersihan, tanggung jawab, berkebinekaan global, menghormati orang lain, dan percaya diri. Berikut adalah proses pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ya. Tahu anak-anak ibu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Iya, bagus Joko. Apa lagi? Keyakinan kelas itu berisi apa? Jadwal, piket kelas. Piket kelas. Apa lagi? Deklarasi. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan ya, peraturan sekolah. Tapi kalau peraturan itu kan sifatnya mengikat dan terpaksa. Ya, jadi kalau misalnya ada peraturan hari Senin harus pakai baju ini, jadi anak ibu terpaksa harus pakai baju itu, gitu kan? Kalau tidak ada hukumannya, ya kan? Kalau keyakinan kelas itu tuh sesuatu yang kita sepakati bersama. Nanti kita tuliskan di kelas kita, itu lalu kita yakini dan kita terapkan di dalam diri kita. Kita mau menjadi orang yang seperti ini. Di kelas kita mau menjadi seperti ini. Bisa? Bisa. Contohnya di sini ada peraturan, misalnya tidak ada yang piket nih. Jadi apa? Apa peraturannya? Adanya piket kelas. Adanya piket kelas, berarti itu keyakinan kelasnya apa itu? Bertanggung jawabkah atau menghormati orang lain? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab keyakinan kelasnya, bertanggung jawab akan piketnya. Ya, bisa Nana? Bisa. Sekarang ibu minta anak-anak ibu menuliskan, siapa yang bisa menulis? Joko. Apa saja peraturan atau keyakinan kelas yang ingin diterapkan di kelas kita? Coba tuliskan. Bisa. Apa keyakinan kelas kamu? Misalnya dilarang mencontek. Nanti kita tulis di sini. Kita jadikan dia kalimat positif.
Nah, kalau si Nofri bisa menulis, tidak. Nofri nanti sebutkan aja. Mah. Fajar bisa menulis? Fajar juga menuliskan aja nanti ya. Itu ya. Nggak usah pakai buku, nggak usah. Bukan dari pensil. Apa betul ya kamu? Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Misalnya dilarang Kamu lah nulis buang apa aja? sampah, tidak boleh buang sampah, buang Nggak pulang sampah di pada bendel. tempatnya, misalnya seperti itu. Enggak kamu. Atau tidak boleh mengganggu teman. Tak boleh ngejek teman. Di kelas tidak boleh berisik, seperti itu ya. Nofri, apa peraturan kelas yang mau Nofri sampaikan? Ada? Ada lah, masa ada? Nofri maunya di kelas kita apa gitu? Apa Nofri? Nofri inginnya belajar setiap hari itu bagaimana? Sebelum masuk kelas harus bersalaman dulu atau gimana? Baca doa dulu. Membaca doa, kata Joko. Membaca doa. Ya kok. Membaca doa. Apa lagi? Bersalaman sama guru. Bersalaman kata si Nofri. Bersalaman sebelum masuk kelas. Aturannya apa dulu? Bu? Salam sama guru baru duduk. Ya, nanti kita urutkan ya. Di sini nanti. Bersalaman. Apa? Fajar apa? Satu sama guru. Apa tuh sama guru? Iya Fajar. Tak boleh di. Di apa ini? Dibunuh nggak apa-apa. Bang aja kali. Ada. Tidak ada bulu-bulu itu tidak boleh itu. Berdosa kau. Apa Faiz? Jangan bikin onar, tanda kurung jangan bikin. Dilarang membuat onar. Ada ini baik itu nyoba Jawa. Apa Joko? Apa Joko? Apa yang membuat? Wah banyak nih dari Joko. Piket kelas, dilarang membuang sampah, membaca doa sebelum belajar, tidak mencontek. Iya bagus Joko. Banyak dari Joko. Apa? Apa? Ada apa? Apa ngomong apa? Sebutkan. Lagi nggak ada ide. Buat tuh pena siapa jatuh tuh bu? Nawa. Di belakang ibu kita nih. Apa Aska? Apa peraturan kelasnya? Bersalaman. Ya. Buang sampah. Piket. Ya, piket kelas ya. Ya, harus piket kelas setiap hari sesuai jadwalnya kata Aska. Nah, jadi di sini membaca doa ya, membaca doa sebelum belajar. Kita tulis ya keinginan kelas kita. Sepakat? Sepakat. Sepakat membaca doa. Oke, apa lagi? Bersalaman. Bersalaman ini kapan ini? Saat mau masuk sekolah. Hah? Sebelum masuk kelas. Iya, Kita kelas. ini kelas ya. Kita kan sebelum balik kan salam dulu. Iya, Ya. Berarti bersalaman sebelum masuk kelas. Ya pun itu gue deh. Pagi saya pagi. Enggak. Dia cuma menang aja. Siapa serius? Anda. Sama Nica. Tahu kan? Rica. Iya. lalu patuh sama guru. Termasuk. Nah, mematuhi guru. Tak boleh aturan. Mau. Makanya gue bilang kenapa lu jangan bikin bukan masalah. Ya, apalagi dilarang membuat onar. Nah, ini kan kalau dilarang itu kalimatnya negatif. Kita ganti jadi apa? Positif. Nah, positifnya apa jadinya? Hah? Pelan-pelan ada yang sedang belajar. Pelan-pelan. Dilarang membuat onar. Berarti apa itu? Dilarang mengganggu Maksudnya? saat belajar. Dilarang mengganggu. Ya, itu kan dilarang itu juga termasuk kalimat negatif. Jadi ganti jadi kalimat positif apa ya? Menghargai orang lain atau bertanggung jawab itu? Menghargai orang Menghargai lain. orang lain.
Nah, terus apa lagi? Piket kelas kata Joko. Ah, piket kelas itu apa itu namanya? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Habisnya kabur. Kabur. Bang Mukra belum datang ya? Belum. Nyana kayak nggak pernah jajan. Lalu dilarang membuang sampah. Nah, ini kalimatnya negatif juga ya. Nah, jadi kalau dilarang membuang sampah, itu apa kan positifnya? Positifnya tanggung jawab. Kita menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Ah, menjaga kebersihan. Ya, pintar sekali Joko. Tepuk santian tuh Joko, ya. Tepuk santian bisa? Lupa. Ya, kita ulang lagi ya. Tepuk santian. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santian. Bagus Joko. Apa tadi Joko? Menjaga kebersihan lingkungan. Terjemahan tepuk santian tak betul. Baik, tidak buat film video pula jangan ikutkan. kebersihan kelas ya Joko. Kita buat keyakinan kelas, buat juga tuh. Keyakinan kelas. Tapi itu video lucuan kelakuan sekolah. Ngapain Nona? Maksudnya Nabila apa kegiatan anak-anak murid saat jam istirahat. Misalnya Iya, si Fai ini sepertinya tidak tahu dengan bahasa Minang ya Fai. Nah, jadi tidak mengerti tepuk santiang. ya Tak ngerti apa itu arti tepuk santiang? Santiang itu apa? Pintar. Pintar. Tepuk pintar. Ampu suwo, apa itu ampu suwo? kanan Ampu itu jempol, berarti jempol kan? Jempol kanan. Kanan. Terus apa lagi? Ampu, jempol kiri ampu ida, jempol Kiri. kiri. Duo ampu berarti apa? Dua-duanya. Apa Nofri? Kanan dan kiri. Dua ampu apa Nofri? Dua kanan kiri wes. Jadi sendiri menurut Iya, dua jempolnya. Ayo. Santiang, apa santiang? Pintar. nanti cuma dia nggak bisa bahasa Minang. Berarti itu kita harus menanamkan budaya Minang ya. Sebenarnya kepala sekolah juga menyarankan 1 hari dalam seminggu kita berbahasa Minang. Bagusnya kita buat di keyakinan kelas kita. Iya jadi lah itu Ya. Hari apa maunya? Besok. Berbahasa daerah. Berbahasa daerah pada hari. Itu yang lain lah. Pada hari apa? Jumat lah Jumat. Yes. Berbahasa daerah. masing Muah. kalau bahasa Daerah Minang kita di sini apa namanya? Minang. Bahasa Minang kita ya. Tidak tahu. Setuju? Namboy. Sepakat Nofri? Baik, oke. Kepake. Pandai Bahasa dikit daerah. bisa dikit-dikit bahasa Minang kok bahasa Minang dikit Aku suka apa ya kok apa ini? kalau Indonesia. suku bukan itu negara cuma Nggak ada. kalau suku Batam. bukan Batam tuh sukunya Batak Oh, Batam. Kamu apa suka kamu? enggak Batak Islam Ya. Apa ya? Berbahasa daerah setiap hari Jumat. Oke, setuju? Setuju. Apa lagi kata Joko nih? Membaca doa sebelum belajar sudah. Tidak mencontek. Tidak mencontek. Satu Tidak ujian mencontek. ujian Aku tahu lah Joko. Tidak mencontek itu kan kalimat negatif, tidak. Jadi bagusnya apa Tidak gantinya? mencontoh dari teman atau Itu sama pakai tidak. Dihilangkan tidaknya apa? Nakalan tidak menyonteknya. menghargai orang lain Iya, menghargai orang lain. Kita Menghargai sopan orang sama lain orang lain. atau kejujuran itu? kejujuran, menghargai teman. Kejujuran. Percaya diri bisa masuk juga itu ya. Kejujuran dan percaya diri. Kalau kita mencontek itu berarti kita tidak apa itu tidak namanya? pintar Bukan. Kita Tidak percaya tidak. diri. Ya iya, tidak percaya diri dengan isi janji kita, makanya kita mencontek ke orang lain. Betul apa tidak? Betul. Iya. Kalau kita percaya diri, kita akan apa? Kita akan percayakan diri kita sendiri. Kita bisa menuangkan pikiran kita ke jawabannya. Kapan Berarti apa jawabannya tadi? Tanggung jawab dan
Saya diri. Percaya diri. Kapan kita ujian? Kamu nih Pak ini. Lama ya Bang, bulan 12. Aku di Zomeya Pak itu amat ya. Iya. Ya gue tamat. Tapi kalau selama gue masih di Sumatera ini paling gue bisa lah diajak Sinanda sama Ica. Jadi lu gitu. Nanti gue apa ngantar-ngantar yang Nah. begitu. Anak ayah dan ibu sudah tahu dengan profil pelajar Pancasila? Sudah tahu? Udah. Belum ada yang tahu di sini. Ah, itu apa? Profil pelajar Pancasila ada 6. Jadi kami pakai KTP. Bukan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu pertama apa? Berakhlak mulia dan berketuhanan yang Maha Esa. Terus mandiri, bernalar kritis, apalagi kreatif, apalagi inovatif, apalagi satu lagi. Cantik, Bukan. pintar. Berkebinekaan global ya. Nah, jadi coba kita masukkan ini nih ke keyakinan kelas kita ke dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau nilai universal. Membaca doa sebelum belajar masuk mana itu? Sebelum belajar dimulai. Itu tuh masuk berkebinekaan global kah? Atau berakhlak mulia? Apa mulia kah? Atau mandiri? Ini itu. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kita hapus ini dulu ya. Betul kok lah tanggal merah enggak? Enggak, mana ada tanggal merah di bulan nih? Masih ada. Hah? Masih buka ada tanggal merah nih bulan ini. Berarti yang pertama nilainya, nilai universalnya apa tadi? Berakhlak. Mulia. Oke, apa lagi? Bersalaman sebelum masuk kelas. Apa itu? Nilai apa itu? Nilai global. Berkebinekaan global? Iya. Berkebinekaan global atau sopan santun? Sopan santun. Iya, kita bersalaman ya, sopan santun berarti. Sopan santun apalagi yang aku akan mengembalikan. Terus mematuhi guru. Sopan santun. Mematuhi guru itu apa? Sopan santun. Sopan santun atau menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain sudah ya. Membersihkan kelas. Nah, itu masuk apa itu? Menghargai Global. Kebinekaan global kah atau kebersihan itu? Kebersihan lokal. Kebersihan. Aku bingung ngomongnya jadinya kan. Ya. Apa? Nah, sama dengan menjaga kebersihan kelasnya berarti nilainya apa? Kebersihan. Terus berbahasa daerah setiap hari Jumat itu apa itu? Bahasa Minang. Nilai apa itu? Bahasa global. Berkebinekaan global. Lanjut tanggung jawab dan percaya diri ya, itu udah nilai universal ya, tanggung jawab. Gila si Fahri mengharum gak nih? Apa ya? Dari anak yang seneng cuma dia satu-satunya laki-laki. Ya dua laki raga ini Pak I. Hah? Pak I gitu ya tuh. Nah, kita sudah dapat keyakinan kelas kita, yaitu berakhlak mulia, apalagi sopan santun, menghargai orang lain, kebersihan, berkebinekaan global, tanggung jawab, percaya diri. percaya diri. Oke. Bisa nah ibu yakin akan ini? Ya, Bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya? Bisa, Bu. Nah, ini keyakinan kelas kita ini nanti akan berguna apabila anak ibu nanti ada melanggar.
Misalnya anak ibu tadi tuh terlambat datang ke sekolah. Nah, nilai keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Aturan sekolah. Iya, yang bagian ini yang mana? Tanggung jawab kata si Fai. Benar kan? Benar? Benar. Nah, kalau kita datang terlambat nanti ibu tanya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Fai? Kata ibu. Bukan. Apa tanggung jawab? Keyakinan kelas tanggung Jawab. Misalnya nanti si Nofri mencontek, itu keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar Nofri? Percaya diri. Percaya diri dan apa tadi? Dan bertanggung jawab juga ya. Terus apa lagi? Misalnya si Fa ini kan suka emosi orangnya. Ya. Kalau dia bertengkar dengan temannya berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Hargai orang lain. Menghargai orang lain. Misalnya siapa lagi? Si Fajar. Fajar suka mengejek teman. Nofri nih ya yang suka mengejek. Nofri suka mengejek teman. Itu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Menghargai orang lain. Misalnya si Aska buang sampah sembarangan. Kamu melanggar yang mana? Kebersihan. Kebersihan. Baik, keyakinan kelas kebersihan. Kalau Joko misalnya tidak membaca doa, tidak sholat subuh, itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Misalnya juga Fajar. si Fai mengejek apa tuh bahasa Minang, tidak bagus bahasa Medan lagi kata Fai. Kalau bahasa Medan kasar, berpikir kasar. Iya, itu berarti Fai sudah melanggar yang mana? Melanggar orang lain. Melanggar orang lain juga, berkebinekaan global juga, ya. Sudah mengerti anak ibu? Mengerti. Mengerti dengan keyakinan kelas? Mengerti. Bisa paham? Paham. Bisa ditanamkan ke dirinya? Bisa. Kita coba ya. Ibu lihat untuk ke depannya besok. Ya. Bahasa Minang, bahasa Medan itu bisa tak terapkan sekarang? Tahu Pak caranya? Iya, kan udah biasa di Medan mungkin. Ya. Sekarang Ibu kita tahu di beko? mana? Beko. Beko? Apa itu beko? PC. Aku itu bahasa PC. Itu bahasa Indonesia juga itu. Beko. Ya. Oke, anak-anak. Oke. Coba lagi. Semangat pagi. Asik, yes. Ya, gua nggak bisa ngomong jos lagi. Yes. Enggak, Sekali lagi. Tepuk santir. Tepuk suwo. Mana yang lagi? Tepuk santir. Sekali lagi lah semangat paginya. Semangat pagi. Asik, yes. Oke, terima kasih anak ibu. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penerapan segitiga restitusi pada anak murid saya di SLB Negeri 2 Sawah Lunto. Walaupun murid kami berkebutuhan khusus, kami juga bisa menerapkan segitiga restitusi kepada mereka. Berikut ini saya akan menyajikan 2 buah kasus dengan skenario. Yang pertama, ada murid yang bertengkar atau berkelahi dan anak tersebut emosi kepada temannya. Dan yang kedua adalah kasus seorang siswa yang sering terlambat datang ke sekolah sehingga dia banyak ketinggalan pelajaran di pagi hari. Selamat menyaksikan.
Fai, tadi Ibu mendengar Fai bertengkar ya sama Joko. Iya, Bu. Terus Fai marah-marah. Iya, Bu. Terus Jokonya menangis. Iya, Bu. Oh, seperti itu. Kenapa ya? Apa alasannya Fai bertengkar sama Joko? Boleh Ibu tahu? Boleh. Karena Joko ini setiap Pai jalan dia jegal kaki Pai, Bu. Habis itu dia mengganggu-ganggu Pai terusan, Bu. Udah bosan Pai diganggu, Bu. Oh iya, kalau begitu berarti kamu boleh kok Fai merasa marah. Itu hal yang biasa. Itu hal yang normal sebagai kita manusia. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu ingin mencarikan solusi untuk kalian berdua. Bisa ya Fai? Bisa, Bu. Ya, Ibu ingin tahu lagi apa alasan Fai sampai marah-marah seperti itu. Bisa jelaskan lagi Fai? Karena kaki Pai dijegal sama Joko saat mau jalan ke tempat teman-teman Pai. Habis itu Pai jatuh dia malah ketawa, bukannya ditolong. Habis itu karena diketawain marah lah Pai, nggak terima lah Pai. Akhirnya Pai tarik lah baju dia tuh. Nah, Pai ancam dia kalau terus Joko melakukan itu nanti abang pukul. Habis itu Joko menangis langsung, pergi dia menangis. Oh, seperti itu ya Fai. Iya. Di sini Ibu paham mengapa Fai bisa sampai seperti itu. Bagaimana kalau misalnya sebenarnya Fai bisa itu melakukan hal yang lebih baik jika diganggu oleh teman. Misalnya ke depannya Fai diganggu oleh teman lagi, apa yang akan Fai lakukan? Mengatakan nasihat, bilang jangan ganggu gua ya, please. Seperti itu. Iya, itu bisa dilakukan ya Fai. Kita bicara dulu baik-baik sama teman, bicara baik-baik sama Joko. Fai tidak suka diganggu seperti itu, agar teman tahu kalau Fai itu tidak suka diganggu ya Fai. Nah, untuk kedepannya Fai itu ingin jadi orang yang seperti apa Fai? Penyabar, rajin ibadah, orang yang baik hati, rajin bersedekah, rajin mengaji. Itu. Iya, bagus sekali Fai ya. Ya, itu harus tertanam di diri Fai. Jadi Fai mulai sekarang harus berjanji pada diri untuk mau berubah ya ke arah yang lebih baik. Untuk besok-besoknya Fai harus lebih bisa mengontrol emosi Fai. Ya, bagus. Terima kasih ya Fai. Ya, Bu. Sudah mengerti Fai kan? Ya, Bu. Sudah bisa apa yang nanti akan Fai lakukan? Sudah Ya. mengerti? Ya, baik. Putra, belakangan ini Ibu lihat dan juga Ibu mendapat laporan dari guru mata pelajaran Putra sering terlambat ya di kelas pagi. Iya, Bu. Boleh Ibu tahu itu kenapa alasannya Putra? Ngeluarin ternak, Bu. Ngeluarin ternak. Ke padang rumput, Bu. Itu sekitar jam berapa Putra? Jam 8, Bu. Oh, jam 8. Iya, Putra mengeluarkan ternak itu untuk apa ya? Untuk nambah-nambah uang belanja, Bu. Oh, nambah uang belanja. Oh, Ibu senang sekali sebenarnya Putra tuh sudah bisa mandiri untuk mencari uang jajannya sendiri. Akan tetapi di sini oleh karena itu Putra jadi sering terlambat ya. Iya, Jadi kan banyak pelajaran yang ketinggalan, pelajaran pagi yang ketinggalan. Itu kan juga akan merugikan Putra, ya kan? Iya, Padahal kita untuk kedepannya perlu sekali belajar kan, agar pengetahuan kita lebih banyak. Kira-kira ada nggak solusi dari Putra? Bagaimana untuk kedepannya agar Putra tidak terlambat lagi? Berangkat hendaknya jam 6 ke tempat ternak. Oh iya, jadi lebih awal ya Putra ke tempat ternaknya untuk membuka kandang ternaknya sekitar jam 6. Jadi kan jam 7 Putra udah bisa siap-siap untuk pergi sekolah dan tidak terlambat lagi. Begitu ya Putra? Iya, Bu. Iya, jadi Putra sudah mendapatkan solusinya bagi diri Putra sendiri. Jadi apakah bisa Putra besok berubah untuk datang lebih cepat? Lah, Bu. Insya Allah. Iya, Putra bisa berjanji nak? Bisa, Bu. Iya, baik. Jadi mulai besok Putra dimaksimalkan jam 7:30 sudah sampai di sekolah ya nak? Ya, Bu. Nah, iya. Oke, terima kasih ya Putra. Sama-sama, Bu. Hati saya telah berbicara dengan Bu Nabila. Saya merasakan hati saya jadi tenang, enakan, hati saya jadi lebih lega dan dapat mengontrol emosi saya. Berkat bantuan Bu Nabila lah saya bisa menghargai orang lain. Karena ini saya sudah berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Berkat bantuan Bu Nabila juga lah.
Terima kasih ya Bu Nabila. Setelah bicara sama Bu Nabila, saya merasa penting disiplin tepat waktu datang ke sekolah supaya saya tidak ketinggalan pelajaran di sekolah. Dan terima kasih Bu. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan budaya positif. Demikianlah video aksi nyata 1.4 tentang diseminasi budaya positif saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.